warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Amma ba'd. Ta'zim dan penghormatan kami yang terutama sekali kepada Bapak Imam selaku ayahanda rohani Getanyo Bersama. Penghormatan kami kepada Bapak Geshi, penghormatan kami kepada aparatur desa, dan yang paling istimewa penghormatan kami kepada hadirin kaum muslimin dan muslimat sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kami mungkin ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mungkin bapak dan ibu di sini pernah melihat sosok wajah saya mungkin, atau wajah kami ini sering terlihat di Batu 12. Nah, mungkin sering bapak jumpai di jalan namun tidak mengenalinya. Maka timbullah seperti kata pepatah, tak kenal makanya tak sayang. Mungkin pernah melihat kami di jalan, tapi dikarenakan tidak ada saling kenal, maka tidak akan timbul rasa kasih sayang, maka tidak akan timbul rasa fair. Jadi kalau saling kenal akan timbul sebuah cinta, akan timbul sebuah kasih sayang, sehingga kalau bertemu di jalan ada sapa, ada sebuah pembicaraan. Kami merupakan tim safari dari Dayah Abati di Batai Sipluh atau Dayah Budi Nurussalam kilometer 10. Namun yang akrab disapa Dayah Abati di Batu 10. Adapun tujuan kami ke sini adalah untuk yang pertama sekali adalah bersilaturahmi dengan warga masyarakat di sini, untuk menyambung tali persilaturahmian supaya kita saling mengenal dan supaya tatkala bertemu di jalan ada tegur sapanya, menambahkan saudara, menambahkan tali persahabatan. Itulah tujuan kami. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum pembahasan ini panjang, maka terlebih dahulu lentuan nak tanya mbak hadirin sekalian. Katanya di sini bahasa Indonesia atau bahasa Aceh ngomongnya? Apa? Bahasa apa-apa aja bisa. Artinya kata Aceh Indonesia. Jadi untuk lebih nyaman Indonesia aja. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita seorang muslim. Agama kita Islam. Siapapun yang tanya pada kita, siapa agama? Apa agamamu? Agama saya Islam. Kalau nggak percaya, kita buka dompet, ada KTP-nya tertara di situ tulisannya agama Islam. Tapi apakah kita pernah mengetahui apa itu Islam? Dan apa tugas dan misi kita sebagai orang Islam? Hari ini saya ingin bertanya, siapa kita? Siapakah diri kita ini? Mungkin semua orang akan menjawab, kita adalah seorang manusia. Jika ada orang yang bertanya, kamu siapa? Saya manusia, pasti itu jawabannya. Namun apakah di balik kata-kata manusia tersebut
kita mengetahui apa tujuan dan misi dari seorang manusia. Ketika ada yang bertanya, wahai manusia, siapa yang menciptakanmu? Maka seorang manusia akan menjawab, bila dia Islam, maka dia akan menjawab, pencipta saya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena demikian, jika ada yang bertanya, apa misimu di dunia ini? Apa misi seorang manusia di dunia ini? Inilah pertanyaan yang sangat-sangat bermacam variasi orang menjawabnya. Ini bukan cuma bukan dari pertanyaan dan jawaban. Akan tetapi jawaban ini berasal dari perilaku kehidupan kita sehari-hari. Ada yang menjawab, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia tujuannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu satu. Ada yang menjawab seperti itu. Itu yang menjawab seperti itu kita lihat dari karakter dia dalam kehidupan. Orangnya rajin ibadah, orangnya tidak pernah melakukan hal-hal kemaksiatan kepada Allah, ya begitu jawabannya. Ada sebagian orang yang menjawab, fungsi dan visi dan misi seorang manusia di dunia ini adalah untuk mencari harta, memperkaya diri, mencari kebahagiaan. Pandangan tersebut berasal dari orang-orang yang tatkala kehidupan di atas permukaan bumi Allah ini semata-mata kehidupannya fokus pada mencari harta, mempermewah diri dan mencari kebahagiaan. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, apakah kita semua pernah melihat orang merantau dari Batu 12, dari Kampung Tempel, merantau ke Malaysia? Entah berapa tahunkah dia merantau, 10 tahun, 8 tahun, 5 tahun, suatu saat dia akan tetap kembali ke kampung halaman. Inilah manusia pada hari ini, Bapak Ibu. Inilah manusia pada hari ini. Kita semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberi tempat tinggal di muka bumi. Ini kita sedang merantau. Ini kita sedang merantau. Orang yang merantau ke Malaysia, orang merantau ke Singapura dan lain-lain sebagainya, bila dalam perantauan dia lalai, dalam perantauan dia tidak rajin bekerja, asyik dengan berbagai macam kesenangan di dunia, pergi ke Malaysia, capek-capek kerja, habis duit untuk berjudi. Pergi ke Malaysia, kerja bangunan, kerja segala macam, habis duit untuk main perempuan. Tatkala kembali ke kampung halaman, tidak ada perubahan. Begitu juga kehidupan kita di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia adalah untuk mencari bekal. Diturunkan manusia ke bumi ini adalah untuk mencari bekal. Yang bekal tersebut akan kita bawakan tatkala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perumpamaan dengan orang merantau. Hari ini orang merantau malas bekerja. Hari ini orang merantau rajin bekerja tapi malas menabung. Sama seperti kehidupan kita di dunia ini. Di dunia Allah memberikan berbagai macam fasilitas. Badan sehat, rezeki mudah. Tapi kita tidak pernah beribadah kepada Allah. Kita lupa akan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tatkala kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah yang akan menjadi bumerang pembunuh bagi kita. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, hari ini ketika kita mendengarkan kata-kata hari akhirat, ibu-ibu sekalian, kita mendengarkan ketika manusia kembali kepada Allah dihadapkan dengan dua macam tipe dunia, neraka dan dunianya surga. Setelah kita menghadapi dunia ini, akan dapat dua dunia.
yaitu syurga dan neraka. Apakah ibu-ibu di sini pernah melihat neraka? Pernah? Pernah melihat neraka? Pernah. Pernah melihat surga? Enggak pernah. Bapak-bapak di sini pernah lihat neraka? Tidak pernah. Kebanyakan orang berpikir dunia ini nyata. Kalau dunia nyata, kita lihat pohon-pohon, kita lihat langit, kita lihat laut, ininya nyata. Sedangkan neraka, surga masih kita dengarkan dari cerita. Kita dengarkan di ustaz-ustaz ngomong, kita dengarkan di televisi ada ustaz ceramah katanya ada surga, ada neraka. Itu juga masih menjadi sebuah cerita. Namun tatkala kita sudah meninggal dan kita sudah berada di hari akhirat, mau itu posisi kita di surga, mau itu posisi kita di neraka, maka di situ akan berbalik. Ketika kita sedang berada di neraka, misalnya di neraka, alhamdulillah, jangan. Orang di neraka akan menceritakan neraka ini nyata. Dunia itu adalah cerita. Dunia yang dulu pernah kita tinggalkan akan menjadi cerita terkala kita sudah berada dalam surga atau dalam neraka. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan dalam satu hadisnya, "Iza mata ibnu Adam in kata amaluhu illa bi salasin. Sadaqatin jariyatin, ilmu yantafa'u bih, waladin salihin yad'ulah." Artinya, apabila meninggal seorang manusia, in kata amaluhu, maka akan terpotong segala amalannya. Ketika Bapak Ibu kita kembali kepada Allah dalam kata meninggal, maka segala macam ibadah tidak akan bisa lagi kita lakukan. Apa pernah Ibu Bapak lihat seorang yang sudah meninggal bangun wudu solat? Enggak. Tidak pernah. Dan jika hal itu pun terjadi, maka kita akan larilah. Orang meninggal, terus dia bangun pergi ke tempat wudu, solat, ya kaburlah, mayat hidup. Orang yang sudah meninggal tidak bisa lagi beribadah, sudah putus amal-amalnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingin solat enggak bisa, ingin puasa enggak bisa, segala macam tentang ibadah tidak bisa lagi dilakukan, waktunya sudah habis. Illa bi salasin, terkecuali ada 3 perkara. 3 perkara ini, meskipun kita sudah meninggal, meskipun kita sudah dikuburkan, namun masih mengalir kepada kita sampai hari kiamat dan sampai kapanpun itu. Yang pertama, sadaqatin jariyatin, sedekah jariyah. Tatkala kita hidup di muka bumi ini, mempunyai banyak kelebihan harta, kita diciptakan oleh Allah sebagai orang kaya, dimudahkan rizkinya, maka tatkala kita mempunyai banyak harta, kita tidak takut dalam memberikan harta kita kepada orang lain. Hanaya tajuk sedekah, bahasa Aceh ni. Hanaya tajuk sedekah, tidak takut dalam bersedekah. Hari ini kita melihat sebuah masjid sedang dibangun di kampung kita. Kita terkenal orang kaya. Namun bila 100.000 rupiah kita berat untuk memberikan kepada masjid, sia-sia harta kita yang begitu banyak. Dan dengan 100.000 yang kita berikan, asalkan bapak dan ibu ini sekalian tahu ya, 100.000 ini akan mengalir kepada kita sampai hari kiamat, bahkan sampai kita ditimbangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, akan menjadi amal tambahan. Hari ini ada pondok pesantren memerlukan bantuan, hari ini ada masjid memerlukan bantuan, kita bantu ala kadar, tergantung dengan rezeki yang kita miliki. Oh, kita orang miskin, maka bantulah sesuai kemampuan kita orang miskin. Kita orang pertengahan, bantulah sesuai dengan kita orang pertengahan.
Kita orang kaya, bantulah kadar orang kaya. Akan tetapi dalam hal sedekah mensedekahkan, tetap yang dinomor satukan adalah keikhlasan. Percuma hari ini kita sedekah umpamanya di masjid. Karena kalau kita sedekah di masjid itu setiap hari Jumat akan dibacakan nama-nama orang yang bersedekah. Kita hari ini orang kaya. Posisi di kampung orang kaya umpamanya. Ini kalau saya sedekah cuma 10.000. Nanti dibacakan nama oleh panitia masjid. Malu apa enggak? Malu apa enggak? Kita orang kaya, sedekah ke masjid 10.000. Malu. Otomatis ini enggak boleh. Jangan sedekah 10.000. Saya mau mensedekah 1 juta. Tapi dalam hati tidak ikhlas. Yang ikhlas cuma 10.000. Karena dia gengsi, karena malu. Orang kaya masa sedekahnya 10.000, sedekahlah 1 juta. Supaya kenapa? Supaya ketika dibacakan nama oleh panitia masjid, Tunku Fulan bin Fulin sedekah 1 juta rupiah. Tidak malu dengan pangkatnya yang kaya. Tidak boleh. Bersedekahlah sesuai dengan keikhlasan. Itu yang paling penting. Kemudian yang kedua ialah amalan yang saleh. Amalan yang saleh adalah amalan-amalan kebajikan yang pernah kita kerjakan di muka bumi sebelum kita meninggalkan dunia ini. Hari ini kita bisa mengajarkan anak-anak alif ba, mengajarkan ikra. Hari ini kita bisa mengajarkan kepada anak-anak membaca Al-Quran. Hari ini kita bisa mengajarkan anak-anak kita tata cara wudu, tata cara solat, mengajarkan kepada anak kita kebaikan, mencegah mereka dari kemaksiatan. Itu adalah amalan soleh kita sebelum kita kembali kepada Allah. Hari ini misalkan ibu-ibu punya cucu di rumah, mengajarkan kepada cucunya bacaan alif, ba, ataupun ikra, a, ba. Kemudian anak-anak tersebut dari a, ba, alif, bata yang kita ajarkan, dia bisa membaca Al-Quran. Dasarnya siapa yang ajarkan? Kita. Dasarnya kita yang ajarkan. Kemudian dia sampai bisa baca Al-Quran, sampai bisa baca kitab-kitab, bahkan sampai bisa menjadi ulama. Tatkala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, berapa banyak orang-orang yang telah dia selamatkan, berapa banyak orang-orang yang telah dia ajarkan, maka begitu juga akan mengalir pahala kepada kita. Yang selanjutnya adalah anak yang saleh yang akan selalu mendoakan kita. Yang ketiga, amalan yang selalu mengalir kepada kita, anak-anak kita yang saleh. Hari ini kita semua mempunyai anak, tapi belum tentu anak kita ini saleh atau salah. Oleh karena demikian, kita sebagai orang tua, ayah, ibu, itu adalah hak kita untuk menjadikan anak kita sebagai anak-anak yang saleh, supaya tatkala kita meninggal, dia tidak duduk di bawah pohon kelapa. Jenazah kita sedang disalatkan oleh masyarakat, tapi dia duduk di bawah pohon kelapa dengan sebatang magnum. Bagaimana perasaan ibu? Jika anak yang susah payah ibu lahirkan, berikan susu, bapak mencari uang ke ladang, ke laut, ke segala macam arah untuk membesarkan anak yang sangat-sangat kita cintai. Tapi di saat hembusan nafas terakhir, di saat kita ingin berjumpa dia dengan terakhir kalinya, di saat terakhir tubuh kita berada di dunia ini, masyarakat berdiri solatkan jenazah kita, tapi anak yang kita sayangi duduk di bawah pohon kelapa menghisap sebatang rokok. Sedih. Jangan sampai anak-anak yang kita miliki terjadi hal-hal demikian. Oleh karena demikian, setelah Lebaran, Liuro Raya, di Dayah Batu 10 akan diterima murid baru.
yaitu dari segi kalangan anak yatim dan orang-orang yang kurang mampu. Gratis. Mungkin bila ada di sini anak-anak yatim atau anak-anak yang kurang mampu, bawalah ke sana. Selamatkan dia. Karena di sini kebanyakan anak-anak yatim dianggap sebagai anak yang bakat. Anak-anak yatim dianggap sebagai anak yang bandel, anak perusuh. Kenapa dia rusuh? Kenapa dia bandel? Itu harus kita selidiki juga. Karena dia tidak ada orang tua, tidak ada seorang pun yang dia takuti. Jika kita biarkan anak-anak itu terus-menerus seperti itu, kita biarkan anak itu terus-menerus, kalau dia sudah besar, dia menjadi orang yang susah diatur. Menyatakan ayat tak boleh, mentang je tak pernah. Oleh karena demikian, anak yatimnya baiklah tak boleh jara oleh katanya. Jangan kita lepaskan tangan anak-anak yatim ini. Dia tidak punya orang tua, maka kita sebagai seorang masyarakat yang baik, kacau anaknya, kita ambil anak itu, kita bawa ke tempat pendidikan. Supaya bila kita mengulurkan tangan kepada anak yang tidak ada orang tuanya, kita bawa ke tempat ilmu, diajarkan ilmu agama, berubah sifatnya menjadi orang yang baik. Tatkala kita meninggal, dia tidak akan melupakan jasa kita. Setiap hari dia akan berdoa kepada kita. Setiap hari dia akan memohon ampunan kepada kita. Meskipun kita ini bukan orang tuanya, meskipun kita ini bukan keluarganya. Jadi oleh karena demikian, tempat sudah disediakan oleh Abati. Tinggal kita masyarakat mencari, membawa, biar di sana diajarkan ilmu agama, ilmu sekolah, supaya dia tidak menjadi anak berandalan, supaya haji baik melanglang, supaya haji baik muwet-wet, supaya haji baik tebah je ke sampah masyarakat watai raya haji. Yang tanggungjawab budaya masyarakat. Kemudian selanjutnya kotak amplop. Tujuan amplop ini adalah untuk dibagikan, dan setelah dibagikan tentunya dimasukkan sedekah. Dan sedekah ini akan kami gunakan setelah lebaran, karena setelah lebaran akan diterimanya murid-murid baru. Yang terdata sudah mulai, alhamdulillah sudah ada, cuma belum diterima. Ini untuk perempuan dan juga laki-laki. Kalau mungkin di kampung tempel atau ada anak ibu atau anak bapa yang berkeinginan, bisa didaftarkan, daftarkan. Kemudian nanti amplop ini akan kami pergunakan untuk kepentingan anak yatim. Mau itu dari segi makanan, dari segi renovasi tempat, dari segi berbagai macam aspek-aspek yang mereka butuhkan, akan kami menggunakan uang sedekah-sedekah dari umi-umi dan ayah-ayah sekalian. Jadi dikarenakan demikian, setiap Ramadan kemarin, Ramadan merasa kamu jak minta untuk pegelah tanah untuk komplek Putra. Alhamdulillah dengan berkat dan bantuan seluruh masyarakat Kecamatan Cak Girik, Lok Sukun, kaglah tanahnya. Jino dikarenakan mulai terima anak baru, sudah diterima kembali anak-anak yatim dan fakir-fakir miskin, otomatis untuk memberikan fasilitas, memberikan hal-hal yang mereka perlukan, kami juga mencari sumbangan dengan cara seperti ini. Moga-moga sedekah dari ayah, sedekah dari ibu-ibu sekalian akan bermanfaat, dan seperti kita ceritakan akan menjadi amalan jariah, akan menjadi amal tambahan tatkala kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin juga bisa nanti
diniatkan kepada orang tua kita yang sudah meninggal. Berkat pahala sedekah ini ampunkanlah dosanya. Berkat pahala sedekah ini jadikanlah dia sebagai hamba-Mu di dalam syurga ya Allah. Niat yang penting nih, niat. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Ini tolong dibagikan. Ini putar bagi putar kebah baknya mentang. Kebah ini mentang. Nyo bagi ni tat. Ditinggal mentang. Lebaran. Cok lebaran. Kemudian mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya kami mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada seluruh masyarakat, kepada Bapak Geshi, kepada Tuku Imum yang telah menyambut kami, dan kami mengucapkan beribu-ribu maaf bila mungkin kehadiran kami ada hal-hal yang menjanggalkan, mau itu dari gerak-gerik kami, dari sikap bicara kami. Dan saya pribadi mengucapkan berbagai beribu-ribu terima kasih dan beribu-ribu permintaan maaf. Mungkin ada perkataan saya yang kurang sopan, ada perkataan saya yang salah, ada perkataan saya yang menyakiti hati. Kami mengucapkan beribu-ribu minta maaf. Hanya sekian demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.